PSN inilah yang dijadikan alat oleh oligarki ya dalam rangka untuk memuluskan bisnis mereka sehingga tidak ada penghalang untuk melakukan proses pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, kenapa terakhir kan yang ramai itu kan kemudian muncul nama sosok Aguan nih, Bang. Karena saya melihat dalam konstruksi berpikir itu kita tidak hanya melihat siapa yang bertarung di lapangan. Misalnya Bang Said Didu ini kan dilaporkan oleh kepala desa anggota dari Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, APDESI, yang dulu dibawa-bawa untuk dukung Pak Jokowi 3 periode, minta jabatan desa diperpanjang. Yang demo di depan DPR sudah bakar-bakar pun nggak ada satu pun yang ditangkap. Ya inilah APDESI kelakuannya. Saya bilang memang ini masalah, tapi masalahnya bukan di situ. Justru yang harus kita tarik adalah ada kepentingan apa di balik pelaporan. Kalau kita tarik benang merahnya, kepentingannya adalah untuk pembungkaman suara kritis Bang Said Didu agar tidak lagi mengkritik proyek PIK 2 ini. Karena kalau ini terus dikritik, terganggu. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia terpaksa belanja lahan normal, harganya jadi normal kan jadi biaya tinggi. Yang kedua bisa jadi dibatalkan proyek itu, cuan hilang potensinya. Nah, siapa yang punya proyek ini kan PANI, PT Pantai Indah Kapuk 2. Dan di situ bisa kita searching di Google pemegangnya 2 orang. Aguan atau Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Dan yang paling die hard di proyek ini Aguan. Makanya saya bolak-balik tuding Aguan gitu loh. Aguan ini yang diuntungkan. Makanya saya tidak mau kemudian kita dibenturkan dengan polisi, dengan sama aktivis, apalagi receh-receh seperti APDESI gitu loh. Kita tarik langsung kepada saudara Sugianto Kusumo. Tidak ada urusannya APDESI kita ya? Sebenarnya tidak ada. Dia hanya dipakai saya sekarang begini, Bang. Apa kepentingannya seorang lurah melaporkan Said Didu padahal tanah warganya yang jadi korban? Harusnya kan dia melindungi warganya yang tanahnya. Membela. Bukan melaporkan orang yang sedang memperjuangkan warganya yang tanahnya digusur, dikasih ganti rugi semaunya. Tentu kita tahu bahwa alhamdulillahirobbilalamin Pak Said Didu akhirnya bisa pulang ya, setelah ditemani sekitar 500 lebih orang, mulai dari tokoh-tokoh nasional, sahabat-sahabatnya, sampai para relawan, relawan keadilan, relawan kebangsaan, relawan macam-macam itu hadir, emak-emak juga hadir. Bahkan di grup WhatsApp ada postingan jam 9 baru dapat kereta, jam 9 malam. Luar biasa. Saat Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras jelang asar menyampaikan informasi bahwa Bang Said Didu tidak akan ditahan dan bisa pulang, kemarin ya, kami semua merasa lega. Info itu juga sejalan dengan info yang disampaikan oleh Bang Abraham Samad. Pada saat pelaksanaan sholat maghrib di lingkungan Polres Tangerang, Ustadz Samsudin juga sempat menanyakan hal itu kepada Bapak Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono SIKMM yang turut sholat berjamaah bersama kami. Bagus. Pada sholat maghrib, Kapolres juga menyampaikan hal serupa. Informasi ini sangat melegakan kami yang turut mengawal dan mendampingi pemeriksaan Bang Said Didu. Bukan tanpa alasan kami merasa lega, karena sebelumnya kami memang mengumpulkan sejumlah tanda tangan penjamin agar Bang Said Didu dapat ditangguhkan. Dokumen ini sifatnya hanya antisipasi jika nantinya Bang Said Didu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sejumlah tokoh yang sudah taken diantaranya ada Bang Abraham Samad, Mas Eros Jarot, Maijen TNI Sunarko, Mas Bambang Harimurti, Refli Harun, Peter Salestinus, Marwan Batubara, Edi Mulyadi, Munarman, Aziz Yanuar, Yusuf Ustadz Eka Jaya, Buya Fikri Bareno, Medi Juniarto, Juju Purwanto, dan masih banyak yang lainnya. Adapun para aktivis dan emak-emak juga mahasiswa yang hadir juga turut menjadi penjamin. Ada 145 dokumen penjamin yang sudah diteken. Satu dokumennya tadi udah belasan. Saat ditanya untuk apa jaminan tersebut, penulis sampaikan untuk kepentingan penangguhan penahanan. Namun penulis menegaskan bahwa semoga dokumen ini tidak digunakan. Artinya, tidak ada penahanan terhadap Bang Said Didu. Memang benar, panggilan terhadap Bang Said Didu hanyalah sebagai saksi dan saksi tidak bisa ditahan. Namun siapa yang bisa menjamin setelah pemeriksaan tidak naik statusnya menjadi tersangka dan ditahan? Bang Edi Mulyadi dalam kasus Jin buang anak dipanggil sebagai saksi. Setelah BAP langsung naik status tersangka dan ditahan penyidik. Gus Nur juga sama, dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Dijanjikan
bisa pulang, tapi kenyataannya ditingkatkan menjadi tersangka dan ditahan. Di saat ada aktivis dan emak-emak menanyakan apakah Bang Said Didu benar tidak akan ditahan, penulis menjawab, untuk kepastiannya tunggu. Beliau benar-benar pulang bersama kita. Sehingga kita tunggu sampai pemeriksaan selesai dan pulang. Akan tetapi jika ada uzur dan ingin pulang, penulis persilahkan kepada yang ingin pulang dan penulis ucapkan terima kasih telah berkenan ikut mengawal. Dari sekitar 500-an elemen aktivis, emak-emak mahasiswa, memang sebagian ada yang pulang. Namun sekitar 50-an aktivis yang tetap bertahan hingga Bang Said Didu benar-benar kembali menjadi manusia merdeka. Itu tulisannya seringnya di kaos berwarna hitam, manusia merdeka. Setelah sholat isya berjamaah, penulis merasa perlu mengecek Bang Said Didu di ruang pemeriksaan. Karena penulis mendapat tugas mengkonsolidasi jaminan para tokoh dan aktivis di luar, tidak ikut mendampingi pemeriksaan BAP. Di ruang pemeriksaan yang mendampingi ada Bang Syamsil Jalil, Rekan Gufroni, Rekan Muhammad Fadil Al-Fatan, Rekan Ibnu Samsu Hidayat, Immanuel Gulo, Kurnia Triroyani, dan sejumlah lawyer dari LBHAP PP Muhammadiyah, LBH Jakarta, Temis Indonesia Law Firm, Amar Law Firm, YLBHI, Kontras, dan PBHI. Luar biasa, dukungannya banyak sekali ini. Saat penulis sampai di ruang pemeriksaan, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai dan Bang Said Didu bisa pulang. Penulis melihat Bang Said Didu sudah melepas baju batiknya dan show of force dengan menggunakan kaos khas bertuliskan manusia merdeka. Setelah berfoto bersama di lantai 2 kantor Polres Tangerang, kami turun dan menemui para pengawal dan pengantar yang sudah menunggu di depan Masjid Polres, lalu melayani wawancara media. Subhanallah, lega dan bahagia sekali rasanya melihat Bang Said Didu bisa pulang. Hal itu pula yang dirasakan oleh seluruh pengantar dan pengawal lainnya. Semua ini jelas karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua karena pertolongan Allah. Namun terlepas dari itu semua, peran tim lawyer yang solid, dukungan tokoh yang membersamai, kesetiaan para ulama, aktivis, emak-emak, dan mahasiswa yang sejak pukul 10.30 hingga pukul 20 terus mengawal pemeriksaan, termasuk doa dan dukungan seluruh rakyat yang tidak ridho pada kezaliman proyek PIK 2, jelas punya peran atas kembalinya status manusia merdeka Bang Said Didu. Sampai jumpa pada episode perjuangan selanjutnya. Semoga segala amal soleh diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan balasan yang lebih baik, lanjutkan perjuangan melawan kejahatan oligarki, properti, melawan kezaliman, lawan kezaliman perampasan tanah rakyat, lawan keserakahan. Sugianto Kusuma alias Aguan. Takbir, Allahu Akbar. Dan di saat yang bersamaan, luar biasa, kemudian netizen menguliti pelapor Said Didu. Siapa itu? Ya, Haknya Haji mungkin ya. Masa Herman ya. Hak maskota HJS SE pelapor Said Didu ini dari Papaloran. Salah sebut dia. Nyebut ITE aja nyebutnya IT. Aduh, coba para pemirsa yang budiman bisa cari tahu betul apa tidak yang bersangkutan pernah kuliah. Kalau ngaku-ngaku yang jelas pidana menanti. Ya, jangan-jangan Papaloran ini punya indikasi bahwa dia beli ijazah juga, ijazah palsu. Coba kita dengarkan. Ini orangnya nih, maskota. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan para Kepala Desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Udah kemarin. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui Abdesi Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. ITE Pak, ITE. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi.
dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Nggak mungkin. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan Abdesi Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Jelas konteksnya PIK 2. Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini, malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami usut tuntas warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Masyarakat yang mana, Pak? Kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih.